Di kalangan masyarakat Indonesia, pondok pesantren memiliki beberapa jenis perbedaan. Mereka mengenal dengan istilah pesantren salaf, pesantren modern, pesantren semi-salaf modern, dan pesantren tahfidz. Namun, banyak juga kini telah hadir beberapa pondok pesantren yang berinovasi dan berusaha untuk mengadopsi semua jenis itu. Nah, kali ini kita mau membahas beberapa pondok pesantren modern, guys. Selamat datang di channel Santriwati Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Ciri-ciri pondok modern adalah kurikulum yang tetap mempertimbangkan pendidikan formal dan bahasa asing yang diterapkan untuk menyeimbangkan dengan pendidikan modern internasional. Dan tentunya, bahasa yang paling ditekankan adalah bahasa Arab sebagai bahasa pokok agama Islam, dan bahasa Inggris sebagai bahasa yang banyak digunakan di kalangan internasional. Berikut adalah 7 pondok pesantren modern di Indonesia yang sudah kami rangkum. Darun Najah, Jakarta. Pondok Pesantren Darun Najah dirintis sejak 1942. Didirikan pondok pesantren pada tanggal 1 April 1974 oleh almarhum Kiai Haji Abdul Manaf Mukhoyar dan 2 rekannya, almarhum Kiai Haji Komaruzzaman dan Kiai Haji Mahrus Amin. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini terus berkembang. Hingga saat ini memiliki 16 cabang di bawah Yayasan Darun Najah. Dengan usaha selalu meningkatkan mutu pendidikan, pembangunan fisik, pengembangan dana, dan mempersiapkan para kader untuk kemajuan jangka panjang lembaga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, Bangil. Pesantren Darul Lughah wad Da'wah atau dikenal dengan sebutan Pondok Dalwah dirintis pada tahun 1981 oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dalam perintisan, beliau dibantu Al-Habib Ahmad bin Husain Assegaf. Kedua Habib tersebut merintis pesantren di sebuah rumah kontrakan di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pesantren ini telah berpindah sebanyak 11 kali. Karena itu, para pengasuhnya pada 1985 memutuskan untuk mencari lokasi baru yang lebih permanen untuk membangun pondok pesantren yang berada di Desa Raci, Kecamatan Bangil. Santri yang belajar di pesantren ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja loh, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri, seperti dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, dan Saudi Arabia. Rosyidiyah Kholidiyah, Amuntai, Kalimantan Selatan. Terletak di Kecamatan Amuntai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat dalam sejarah perjalanan pesantren yang telah dimulai dengan pendirian Madrasah Arabic School pada tahun 1941, di mana sebelumnya berawal dari sistem pengajian halakoh yang dilakukan Tuan Guru Haji Abdul Rashid pada tahun 1937, dan sebagai cikal bakal dan pendiri pondok pesantren. Pondok Pesantren Rosyidiyah Kholidiyah atau dikenal dengan Roha, dan pada pesantren ini pernah dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Dan tahukah kalian bahwa Kiai Haji Dr. Idham Khalid adalah tokoh nasional yang gambarnya ada pada uang kertas pecahan Rp5.000? Wah, jadi tahu kan sekarang? Mambaus Sholihin Suci, Gresik. Asal mula pondok ini diberi nama At-Thahiriyah. Mungkin oleh pendiri dan pengasuh disesuaikan dengan nama desa tempat pondok pesantren ini didirikan, yaitu Desa Suci. Sedang nama madrasah saat itu adalah Rodotut Tolibin. Ini disesuaikan dengan nama masjid Desa Suci Rodotus Salam. Pondok pesantren Mambaus Sholihin dirintis oleh ayahanda Kiai Haji Masbuhin Fakih, yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih Suci sekitar tahun 1969.
yang pada mulanya berupa surau kecil untuk mengaji Al-Quran dan kitab kuning di lingkungan desa suci. Pondok pesantren yang saat ini diperkirakan memiliki lebih dari 5.000 murid ini terletak di Dusun Manyar, Desa Suci, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Latangsa, Banten. Pesantren Latangsa terletak di daerah Parakan Santri, Cipanas, Lebak, Banten. Pendiri pesantren ini adalah Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif yang bertindak sebagai pemimpin pesantren Darul Qolam. Didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1991 Masehi. Apa yang menarik dari pesantren ini? Pernahkah Anda mendengar atau sudah tahu dengan grup band musik yang bernama Wali Band? Ya, para personil mereka diantaranya Faang sebagai vokalis dan Apoy sebagai gitaris adalah alumni Ponpes Latangsa, Pandeglang, Banten ini loh guys. Al-Amin Sumeneb, Madura. Kiai Haji Ahmad Khotib bin Idris dan Kiai Haji Ahmad Jauhari adalah dua tokoh pendiri awal dari cikal bakal lahirnya pondok pesantren ini. Pondok pesantren Al-Amin terletak di wilayah Kabupaten Sumeneb, Madura. Saat ini, Al-Amin memiliki 3 bangunan pondok yang berada di desa yang berbeda. Mengenai permulaan berdirinya pondok pesantren ini telah dimulai sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi oleh Kiai Haji Ahmad Khotib. Namun, awal berdirinya ditetapkan secara resmi pada tahun 1952 sebagai permulaan berdirinya pondok pesantren Al-Amin secara keseluruhan. Tahukah kalian bahwa wilayah Madura memang terkenal dengan banyak pondok pesantren kuno yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ini berhasil diraih? Darussalam, Gontor, Ponorogo. Rasanya nggak lengkap bila membahas pondok pesantren modern, tapi belum mencantumkan pondok pesantren Gontor yang sepertinya sudah tidak perlu banyak dijelaskan. Pondok yang berdiri pada tahun 1926 ini adalah pionir pondok pesantren modern di Indonesia. Darun Najah atau Darul Qolam sebagai pondok modern besar juga alumni dari pondok dengan jumlah santri total sekitar 15 ribuan. Gontor di Jawa Timur memiliki banyak cabang. Kediri bernama Darul Ma'rifat, Banyuwangi bernama Darul Mutakin, untuk putri ada di Mantingan Ngawi, juga di Kediri. Sedangkan di luar Jawa Timur juga cukup banyak. Alumninya cukup banyak yang menjadi tokoh nasional. Din Syamsuddin, Kiai Haji Hashim Muzadi, Lukman Hakim Saifuddin, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut kalian? Setelah menonton video ini, jangan lupa tulis komentar Anda di bawah agar kami bisa menyerap aspirasi kalian untuk pembahasan video kami selanjutnya.